Mohon izin Bapak, izin memperkenalkan diri. Taruna Muda Politeknik Ilmu Kemasyarakatan Angkatan 57. Nama Fajar Taufikur Rahman Wibowo, STB 5013, Prodi Teknik Kemasyarakatan kelas B, nomor absen 15. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan argumen saya terkait dengan tantangan implementasi Pancasila. Pancasila masih sebatas seremonial saja, bahkan dijadikan sebagai alat kekuasaan. Pancasila hanya sekedar hafalan, belum diterapkan secara maksimal. Apakah bangsa ini harus kehilangan keteladanan? Tidak adakah perilaku warga negara yang bisa dijadikan teladan bagi semua? Berbicara tentang implementasi Pancasila, seakan tiada habisnya. Banyaknya kejadian yang terjadi di negara kita Indonesia membuat saya geram. Apakah sesulit itu untuk membumikan kembali Pancasila sebagai dasar negara? Pancasila secara tidak langsung telah menjadi gambaran kepribadian bangsa Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya, dalam mensejahterakan rakyat-rakyatnya, dan dalam rangka memajukan negaranya. Jika melihat ke belakang, bagaimana perjuangan para tokoh yang dengan gigih merumuskan dan membentuk rumusan Pancasila ini, sehingga terkandung di dalamnya nilai-nilai yang luhur. Sudah sepantasnya kita menjaganya agar tidak tergerus modernisasi zaman yang kian kehilangan kepribadian yang Pancasilais. Padahal pada dasarnya nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia sangat sesuai dengan sudut pandang dan kondisi di Indonesia. Dan itulah mengapa Pancasila dikatakan sebagai ideologi yang paling sempurna bagi Indonesia. Dari sila ke-1 hingga sila ke-5, pada Pancasila sangat menggambarkan bagaimana bangsa Indonesia bermasyarakat. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, setiap warga negara Indonesia harus beragama. Kenapa dikatakan begitu? Karena pada dasarnya, seorang manusia yang hidup di dunia tidak hanya sekadar untuk menikmati kenikmatan dunia semata, akan tetapi untuk beribadah sesuai agama yang dianutnya. Dalam sila tersebut, tidak disebutkan hanya untuk agama tertentu saja, melainkan bersifat universal, yang artinya warga negara Indonesia diberikan kebebasan dalam memilih agama mana yang akan mereka anut tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Menarik bukan? Tidak ada diskriminasi sedikit pun jika Pancasila diimplementasikan dengan baik dalam kehidupan. Masih dalam konteks pertama, sila ini juga menggambarkan bahwa di Indonesia, semua warga Indonesia diberi hak untuk memilih kepercayaan mereka apapun itu selama tidak berlawanan dengan ideologi bangsa. Kemudian, apakah hanya dalam sila ke-1 saja yang mempunyai nilai sakral dan kebebasan? Tentunya tidak, karena baik dalam sila ke-1 hingga sila ke-5 pun memiliki makna yang mendalam pada setiap untaian kalimatnya. Dari keadilan, persatuan, hingga kebijakan dalam memimpin tercantum dalam sila Pancasila. Dan jika dicermati lebih mendalam, kata adil atau keadilan disebutkan dalam dua sila yang berbeda, yaitu sila kedua dan sila kelima. Itu artinya, keadilan di Indonesia sangat diprioritaskan dan dijunjung tinggi oleh pendiri bangsa terdahulu. Selain itu, nilai keteladanan juga menjadi hal yang sangat mendasar sebagai sebuah implementasi Pancasila yang seharusnya tertanam pada karakter semua warga negara Indonesia. Lalu, implementasi keteladanan seperti apa yang semestinya menjadi karakter dari bangsa Indonesia? Di zaman serba modern ini, nilai-nilai Pancasila seakan-akan hilang dari karakter anak bangsa, khususnya generasi muda yang cenderung ke berat-beratan karena arus globalisasi. Generasi muda yang sekarang lebih cenderung meniru pola pikir idealis dan radikalis, seperti menganggap hal-hal yang seharusnya bukan budaya Indonesia menjadi hal yang biasa saja dan dinormalisasikan, seperti pembulian, gaya berpakaian yang minim, bahkan pada hal-hal yang serius seperti narkoba, minum-minuman keras. Cara menyikapi orang yang lebih tua seperti bersikap pada sesama, sampai berhubungan suami istri tanpa pernikahan. Keadaan seperti ini yang sesungguhnya harus diwaspadai karena dapat merusak moralitas dan karakter bangsa Indonesia. Perilaku tersebut merupakan penyelewengan dari keteladanan nilai-nilai Pancasila yang seharusnya mencerminkan perilaku yang baik sebagaimana tercantum dalam sila ke-1 hingga sila ke-5 Pancasila.
Lalu bagaimana cara kita menyikapi agar penyelewengan keteladanan dan nilai-nilai Pancasila ini tidak terulang kembali? Sebagai pribadi Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, upaya utama yang paling efektif adalah dengan mengingatkan dan menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam diri generasi muda. Karena dan membiasakan kembali kebiasaan orang Timur yang sangat menghormati tata krama, menanamkan sikap cinta tanah air, dan tentunya membudayakan nilai Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat dapat membangun kembali semangat generasi muda untuk mencintai bangsa dan negaranya yang juga berkarakter Pancasila. Karena meskipun konsep keteladanan telah menjadi integral dari Pancasila, implementasinya di kehidupan sehari-hari seringkali menjadi tantangan tersendiri. Jika dicermati, akan ditemui beberapa faktor yang dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk menjadi teladan, seperti kurangnya perhatian terhadap nilai-nilai moral dan etika, kurangnya penghargaan terhadap integritas, serta adanya tekanan dari lingkungan sosialnya. Sampai sini ternyata berat juga ya untuk mengimplementasikan keteladanan dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu, dalam mengatasi segala tantangan ini, dibutuhkan kesadaran yang lebih besar tentang nilai-nilai Pancasila dan tekad yang kuat untuk mengembangkan integritas dan kejujuran dalam perilaku sehari-hari kita. Penting untuk memulai dengan diri sendiri dan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi dan profesional, serta membangun lingkungan sosial yang mendukung dan mempromosikan tindakan yang positif. Terdapat beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam melaksanakan keteladanan yang bernilai Pancasila. 1. Konsistensi dalam tindakan dan perilaku yang kita lakukan, baik di hadapan orang lain maupun saat sendiri. Kenapa begitu? Karena keteladanan berawal dari kebiasaan yang baik. 2. Menghargai nilai-nilai moral dan etika. Hal ini sangat sesuai dan telah dijelaskan dalam Pancasila. Yang ketiga, menjadi teladan bagi orang lain dan memberikan arahan dan contoh nyata perilaku yang baik. Yang keempat, menjaga integritas dalam segala tindakan dan perilaku kita, karena seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam mengimplementasikan nilai keteladanan yang bernilai Pancasila akan ditemui banyak tantangan yang dihadapi. Namun, dengan kesadaran dan tekad yang kuat, kita semua dapat menjadi teladan yang baik bagi orang lain dan mendorong perkembangan masyarakat agar lebih baik dan lebih sejahtera. Oleh karena itu, mari kita sama-sama jaga nilai Pancasila dan tetap menjadi teladan bagi bangsa Indonesia agar tercermin budaya yang mengedepankan integritas Pancasila. Izin menurut saya argumen saya seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.